Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 1 bersama saya Iis Maisa. Hari ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pecahan. Sebelumnya mari kita mengenal pecahan. Di sini ditunjukkan gambar pizza, tiga buah gambar pizza. Gambar pertama yaitu pizza dibagi 2, 1/2 atau setengah. Gambar kedua yaitu satu pizza dipotong 8 atau dibagi 8 atau 1/8. Gambar ketiga yaitu pizza dipotong 4 atau 1/4. Penulisan pecahan A per B. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Jadi, pada gambar pizza pertama 1/2, 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Pada gambar kedua, pizza dibagi 8, 1/8, 1 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Gambar ketiga, pizza dibagi 4, 1/4, 1 sebagai pembilang, 4. Pecahan senilai. Kita lihat pecahan senilai, contohnya adalah gambar berikut. Di sini ada 3 gambar yang diarsir. Gambar pertama, 1 lingkaran dibagi 2. Gambar kedua, 1 lingkaran dibagi 4. Gambar ketiga, 1 lingkaran dibagi 8. Untuk gambar pertama diarsir sebagian atau 1/2. Gambar kedua diarsir 2/4. Di sini ada 2 yang diarsir. Gambar ketiga ada 4 yang diarsir, 4/8. Kita lihat arsirannya menunjukkan besarnya sama. 1/2, 2/4, 4/8. Besar arsirannya sama. Kita lihat gambar berikutnya, yaitu gambar sebagian atau setengah. Gambar berikutnya yaitu ada 4 potong dari 4/8 diambil 4/8. Di sini kalau kita lihat bandingkan antara 1/2 dengan 4/8, ternyata besarnya sama. Jadi arti pecahan senilai adalah yaitu pecahan yang nilainya sama. Cara mencari pecahan senilai yakni dengan cara menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, 4/8. Kita cari angka yang bisa membagi ke angka 4 dan angka yang bisa membagi ke angka 8. Yang paling besar adalah angka 4. Kita lihat. 4 dibagi 4 dan 8 dibagi 4 sama dengan 1/2. Kita lihat contoh sederhanakan pecahan di bawah ini. Kita lihat contoh pertama, 12/18. Angka berapakah yang bisa membagi ke angka 12 dan ke angka 18? Di sini kita ambil angka 6. Kenapa angka 6? Kenapa tidak angka 3? Kenapa tidak angka 2? Karena angka 6 adalah angka yang paling besar yang bisa membagi ke angka 12 dan ke angka 18. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi 12/18 kalau disederhanakan yaitu 2/3. 25/35. Angka yang bisa membagi ke angka 25 dan ke angka 35 yaitu angka 5.
25 dibagi 5 sama dengan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi 2/5. Ibu ulangi, jadi 25/35 disederhanakan menjadi 5/7. Selanjutnya, 28/7. Kalau kita sederhanakan, angka berapa yang bisa membagi ke angka 28 dan ke angka 7? Yaitu angka 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 4/1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu 45/18. Angka berapakah yang bisa membagi ke angka 45 dan ke angka 18? Bisa angka 3, bisa juga angka 9. Kita ambil angka yang besar, yaitu angka 9. Jadi 45 dibagi 9 sama dengan 5. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh, Ibu memiliki 3 kg gula dan 1/4 kg gula. Tuliskan dalam bentuk bilangan jawab. Jika kita perhatikan di soal, ada 3 kg dan 1/4 kg. Jadi, 3 ditambah 1/4 sama dengan 3 1/4. 3 1/4 merupakan pecahan campuran. Di sini, angka 3 adalah bilangan bulat, 1/4 adalah pecahan. Nah, kalau 13/4 merupakan pecahan biasa. Jadi, 3 1/4 yaitu pecahan campuran karena terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan 13/4 adalah pecahan biasa. Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dan sebaliknya. Merubah pecahan biasa ke campuran. Syarat bisa dibuat ke pecahan campuran, pembilang harus lebih besar dari penyebut. Contoh, ubah ke bentuk pecahan campuran. Kita lihat di sini contoh nomor 1, 13/4. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, yaitu pembilangnya 13, penyebutnya adalah 4. Caranya 13 dibagi 4 sama dengan 3 sisa 1. Maka ditulis 3 1/4. Jadi kalau hasilnya kita tulis di depan tengah garis, sisanya ditulis di atas dan pembaginya di bawah. Ibu ulangi, untuk menulis pecahan campuran, sebagai hasilnya yaitu angka 3 ditulis di depan di tengah garis, sisanya ditulis di atas sebagai pembilang, dan 4 sebagai penyebut. Sama pada soalnya, penyebutnya adalah 4. Contoh berikutnya. 28/5. Caranya 28 dibagi 5. Hasilnya 5. Sisanya 3. Maka kita tulis 5 3/5. 5 tadi sebagai hasil, 3 di atas sebagai sisa ditulis di atas, dan 5 yang di bawah adalah penyebutnya. Sesuai seperti soal atau yang membagi tadi. Selanjutnya kita akan merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya, kalikan penyebut dengan angka yang berada di depan tengah garis dan tambahkan dengan sisa.
Dan penyebutnya tetap seperti pada soal. Contoh, 12 3/5. Kalikan angka 12 dikali 5. Ditambahkan dengan 3. 12 dikali 5, 60. Ditambah 3, 63. Penyebutnya adalah angka 5 sesuai pada soalnya. Penyebutnya 5. Jadi 12 3/5 kalau kita buat kepecahan biasa yaitu 12 dikali 5 ditambah 3. Hasilnya 63/5. Contoh selanjutnya 7 3/8. 7 kita kalikan dengan angka 8. 7 dikali 8. 56 ditambah 3. 59. Penyebutnya angka 8. Jadi 7 3/8 kalau kita buat kepecahan biasa menjadi 7 kali 8 56 ditambah 3 59. Penyebutnya 8. Jadi 59/8. Mengurutkan nilai pecahan. Untuk mengurutkan nilai pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh, urutkanlah dari yang terkecil. Saya ambil contoh di sini, 2/3, 1/4, 5/6 akan kita urutkan. Terlebih dahulu kita akan menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, cari angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh angka 3, angka 4, dan angka 6, yaitu angka 12. Kenapa saya mengambil angka 12? Karena 12 dibagi 3 bisa, dibagi 4 bisa, dan dibagi 6 bisa. Angka 12 juga angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh ketiga angka itu. Kemudian hasil baginya dikalikan ke pembilang. Mari kita lihat uraian penyelesaiannya. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Kita akan merubah 2/3. Penyebutnya kita rubah ke angka 12. Maka pembilangnya akan kita kalikan dengan hasil bagi. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 2. 2 adalah pembilang dari 2/3. 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Selanjutnya kita akan merubah 1/4. Penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikalikan dengan angka 1. 1 adalah pembilang dari 1/4. Jadi 1/4 sama dengan 3/12. Selanjutnya kita akan merubah 5/6. 6 ini penyebutnya akan kita rubah menjadi 12. Maka pembilangnya akan kita kalikan dengan hasil bagi. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 5. 5 adalah pembilang dari 5/6. 2 dikali 5 sama dengan 10, penyebutnya 12. Maka kalau kita perhatikan, 2/3 sama dengan 8/12, 1/4 sama dengan 3/12, 5/6 sama dengan 10/12. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 12 semua. Maka untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita perhatikan angka yang di atas atau pembilangnya. Yang terkecil yaitu angka 3, kemudian angka 8, selanjutnya angka 10. Jadi urutannya adalah 3/12, 8/12, 10/12. Kalau kita kembalikan ke soal, 3/12 dapat dari 1/4, 8/12 dapat dari 2/3, 10/12 dapat dari 5/6. Maka jawaban soal itu adalah 1/4, 2/3, 5/6. Urutan dari yang terkecil.
Demikian pertemuan ketiga ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.